Bab 449. Putri Raja Xuan. Apa yang kamu lihat? Wanita berbaju putih itu memandang Harley Ye dengan curiga. Satu mata. Mungkin bahkan Harley Ye tidak menyadarinya. Saat dia mengatakan ini, nadanya bergetar. Pada saat itu, Harley Ye hanya merasa seluruh pikirannya ditarik ke dalam jurang maut, seolah-olah pada detik itu, dia sudah menjadi orang mati. Bahkan sekarang, dia masih merasa seluruh tubuhnya sangat dingin. Harley Ye bahkan tahu apakah mata itu adalah mata manusia atau bukan, tetapi jika itu manusia, mengapa begitu menakutkan? Satu mata. Di samping, wanita berbaju putih itu mengerutkan kening. Mungkinkah masih ada makhluk hidup di dalamnya? Senior, lebih baik kirim kembali ke Gunung Ratusan Ribu. Di sini, Harley Ye berkata dengan wajah pucat. Wanita berpakaian putih tidak menjawab, tetapi diam-diam berhenti di depan batu besar. Harley Ye juga terdiam, tidak berani menatap batu itu lagi. Setelah waktu yang cukup lama, wanita berbaju putih itu membuka sedikit bibir merahnya. Nadanya sedikit kusam, tetapi dengan sedikit kesedihan. Meskipun aku juga takut, aku sangat berharap di dalam ada makhluk hidup yang memiliki kecerdasan, yang bisa menjawab keraguanku. Mendengar wanita berpakaian putih mengatakan ini, Harley Ye sedikit mengernyit. Senior, ini bukan lelucon, bahkan kamu tidak dapat menanganinya. Jika benar-benar memecahkan batu ini, bagi kota kuno Tianlong dan dinasti Dacu, adalah sebuah bencana besar. Sebenarnya, aku bukan penguasa kota Tianlong. Kalimat berikut dari wanita berbaju putih membuat Harley Ye sedikit bingung. Namaku Rizka Nanming, Putri Raja Xuan. Raja Xuan. Begitu kata-kata ini keluar, Harley Ye langsung mundur selangkah, dengan kilatan tidak percaya di matanya. Raja Xuan, eksistensi tertinggi, 5.000 tahun yang lalu menyatukan dinasti Dacu, dan merupakan maharaja di negeri yang luas ini. Sekte suci naga langit yang dia dirikan, memerintah dinasti Dacu selama ribuan tahun. Namun, sekuat apapun dinasti maharaja, akan ada saatnya runtuh. Setelah kematian Raja Xuan, sekte suci naga langit berangsur-angsur merosot dan menghilang, hingga leluhur pendiri 3 sekte, Xuan Chen menyatukan dinasti Dacu, mendirikan sekte Xuan dinasti Dacu. Kamu benar-benar Putri Raja Xuan. Dengan ekspresi ngeri, Harley Ye menatap Rizka Nanming dengan ragu. Rizka Nanming tidak berbicara, hanya sedikit mengangguk. Ini tidak benar. Harley Ye menggaruk kepalanya. Raja Xuan adalah orang yang berusia 5.000 tahun. Kamu adalah putrinya, harusnya berusia 5.000 tahun juga. Jangan bilang padaku, kamu sudah hidup lebih dari 5.000 tahun. Atau, setelah mengatakan ini, Harley Ye melirik Rizka Nanming dengan ragu. Atau, apakah kamu juga seorang Great Sage? Kamu bahkan tahu tentang Great Sage. Sampai saat ini, Rizka Nanming perlahan menoleh dan menatap Harley Ye dengan makna yang dalam. Pasti senior yang mewariskan mata keabadian kepadamu yang mengatakannya, kan? Harley Ye buru-buru mengangguk. Tidak heran, Rizka Nanming berbisik dan berkata, aku bukan Great Sage. Bahkan dalam 5.000 tahun, tingkat kultivasi aku hanya alam maharaja semu. Alam maharaja semu. Sebuah kata asing membuat Harley Ye menggaruk kepalanya lagi. Alam kultivasi ini termasuk dalam tingkatan apa? Di atas alam langit adalah alam maharaja, dan 5.000 tahun yang lalu, aku hanya tinggal selangkah lagi dari alam maharaja. Ini tidak benar. Harley Ye sedikit bingung, walaupun di alam maharaja, paling lama hanya bisa hidup selama 3.000 tahun. Jangankan kamu hanya seorang alam maharaja semu, kamu hidup selama 5.000 tahun, ini agak tidak masuk akal. Aku disegel oleh ayah sebelum dia memasuki Gunung Ratusan Ribu. Rizka Nanming akhirnya mengungkapkan rahasianya, hingga 300 tahun yang lalu, aku barulah terbangun. Raja,
Raja Xuan pernah memasuki gunung ratusan ribu. Harley Ye tercengang. Lalu setelah itu, setelah tertegun, Harley Ye bertanya dengan tergesa-gesa lagi. Saat terbangun 300 tahun yang lalu, melihat gulungan rahasia yang ditinggalkan oleh Paman Xuan, sejak ayah memasuki gunung ratusan ribu, dia tidak pernah keluar lagi. Untuk menemukan ayahku, Paman Xuan juga memasuki gunung ratusan ribu. Ternyata Raja Xuan bukan mati, tetapi menghilang setelah memasuki gunung ratusan ribu. Harley Ye bergumam pada diri sendiri dan menatap Rizka Nanming lagi. Lalu Paman Xuan yang kamu sebut itu, juga tidak keluar. Entahlah. Rizka Nanming menggelengkan kepalanya perlahan, dengan ekspresi sedih di wajahnya. Setelah aku bangun, aku pergi ke gunung ratusan ribu, karena aku dilindungi oleh senjata ajaib tingkat langit ayahku. Aku bisa keluar hidup-hidup, dan setelah itu, aku tidak berhenti ingin masuk ke gunung ratusan ribu, tapi aku tidak bisa masuk lebih dalam, jadi aku terus mengeluarkan batu, berharap ada makhluk hidup yang muncul dari batu-batu itu. Mungkin aku bisa mendapatkan beberapa informasi berharga dari makhluk hidup itu. Aku mengerti. Harley Ye langsung melirik ke arah batu yang tidak jauh di sana. Tidak heran kamu tidak ingin mengiring batu ini kembali ke gunung ratusan ribu. Ini adalah sebuah kesempatan. Aku tidak ingin menyerah, tetapi batu ini membuat jantungku berdebar. Untuk mencegah kecelakaan, makanya disegel. Bahkan tingkat kultivasi Maharaja Semu juga merasakan jantung berdebar. Maka apa yang ada di dalam batu ini pasti sangat menakutkan. Harley Ye menghela nafas. Aku bukan alam Maharaja Semu. Bukannya kamu barusan bilang kalau kamu alam Maharaja Semu? Harley Ye memandang Rizka Nanming dengan heran. 5.000 tahun yang lalu, memang benar di alam Maharaja Semu. Rizka Nanming berkata dengan pelan, tetapi setelah aku bangun, tingkat kultivasi aku turun ke alam langit semu, kekuatan dalam tubuhku kembali ke keadaan kekuatan spiritual, dan bahkan roh sejati aku kembali ke keadaan jiwa spiritual. Apakah karena segel itu? Bukan. Rizka Nanming menggelengkan kepalanya dengan pelan. Awalnya aku pikir ada masalah dengan segel, tetapi kemudian aku menemukan bukan segel yang bermasalah, tetapi dunia dinasti Dacu yang bermasalah. Apa maksudmu? Harley Ye menatap Rizka Nanming dengan ekspresi bingung. Rizka Nanming menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, 5.000 tahun yang lalu, ada banyak kultivator alam langit tingkat ke-9, dan kultivator alam Maharaja Semu juga tidak sedikit. Tetapi dinasti Dacu hanya memiliki satu alam Maharaja, dan itu juga satu-satunya alam Maharaja yang pernah ada selama 5.000 tahun pada waktu itu, dan dia adalah ayahku. Dinasti Dacu pada waktu itu tidak seaneh seperti sekarang. Dinasti Dacu saat ini memiliki kekuatan yang besar dan misterius yang bisa menekan dunia di sini. Alam langit semu saat ini sama seperti alam Maharaja Semu di 5.000 tahun yang lalu, dan alam langit saat ini sama seperti alam Maharaja 5.000 tahun yang lalu. Alam Maharaja 5.000 tahun adalah tingkat tertinggi, tetapi setelah 5.000 tahun, karena tekanan dari kekuatan misterius, tingkat kultivasi alam langit sudah bisa menjadi tingkat tertinggi. Tetapi sayangnya, di era ini, belum ada kultivator alam langit yang muncul. Kekuatan yang besar dan misterius. Harley Ye bergumam, memekan orang-orang dari alam Maharaja Semu kembali ke alam langit semu, tampaknya benar-benar seperti yang dikatakan naga kuno mistik, dunia dinasti Dacu ini benar-benar sedang berubah. Setelah merenung, Harley Ye menggaruk kepalanya dan menatap Rizka Nanming lagi. Senior, apakah kamu tahu Partai Tian Xuan? Aku tahu. Rizka Nanming mengangguk ringan. Partai Tian Xuan telah ada selama 5.000 tahun. Itu bukan milik dinasti Dacu dan tidak akan pernah berpartisipasi dalam masalah dinasti Dacu. Lalu apakah kamu tahu asal-usulnya? Aku tidak tahu. Kali ini, Rizka Nanming menggelengkan kepalanya dengan ringan.
Tetapi kata-katanya cukup bermakna, tapi itu sangat kuat, saking kuatnya membuat orang mati lemas. Ayah pernah bilang, saat memasuki alam langit, dia pernah menantang partai Tian Xuan. Lalu setelah itu, Harley Ye buru-buru bertanya. Dipukul terbang dengan satu jentikan jari. Jentikan satu jari, langsung terbang. Harley Ye tertegun di sana, hanya merasa kepalanya pusing. Seorang kultivator yang bermartabat, tingkat tertinggi dinasti Dacu terbang keluar dengan jentikan jari seseorang. Partai Tian Xuan begitu kuat. Mungkinkah ada eksistensi Partai Tian Xuan yang lebih kuat dari Master Alam Langit? Mungkin. Partai Tian Xuan melelang pil Placidity, apakah senior tahu? Harley Ye menatap Rizka Nanming, ku dengar pil Placidity memiliki harapan untuk membuat alam langit semu naik ke alam langit. Senior mungkin dapat menggunakan pil Placidity untuk kembali ke alam langit semu. Dengan sumber keuangan kota kuno Tianlong, pasti mampu membeli pil Placidity. Aku sudah pernah memakannya, dan bahkan makan lebih dari satu. Kamu pernah makan, dan makan lebih dari satu. Harley Ye tertegun sejenak, menelan air ludah. Apa rasanya, enak tidak? Rizka Nanming tertawa melihat godaan Harley Ye, lalu berkata, jika kamu ingin naik ke alam langit, bukan karena ada pil Placidity, langsung bisa naik, masih perlu lebih banyak keberuntungan dan kesempatan. Dunia dinasti Dacu ditekan oleh kekuatan misterius itu, dan itu tidak dapat diubah dengan satu pil Placidity. Tidak heran, Harley Ye sepertinya mengerti. Tidak heran keluarga bangsawan Sekte Langit yang begitu kaya, bahkan tidak berpartisipasi dalam perebutan pil Placidity. Dan leluhur Sekte Langit pasti juga sudah pernah makan pil Placidity. Dinasti Dacu hari ini benar-benar semakin misterius. Sah Harley Ye merenung, Rizka Nanming berbisik. Kalau begitu senior masih mau pergi ke gunung ratusan ribu. Melihat ekspresi sedih Rizka Nanming, Harley Ye bertanya dengan ragu. Pergi, aku pasti akan pergi. Rizka Nanming menarik napas dalam-dalam, tangan di lengan baju menggepal, dan matanya yang indah penuh dengan cahaya tegas. Aku sangat percaya bahwa ayahku masih hidup, dan aku juga menginginkan sebuah jawaban, membuka semua misteri, kenapa ayah harus pergi ke gunung ratusan ribu itu. Bersambung. Bab 450, Darah Tyrannosaurus Rex. Langit malam, pecahan bintang seperti debu. Harley Ye berjalan dengan tenang dalam perjalanan kembali ke taman kecil. Tetapi sepanjang jalan hanya diam. Hari ini, dia benar-benar terkejut, jika bukan karena Rizka Nanming sendiri yang mengatakannya, dia tidak akan tahu bahwa dinasti Dacu memiliki begitu banyak rahasia. Apa sebenarnya kekuatan misterius yang menekan dinasti Dacu itu? Harley Ye bergumam sambil menatap langit berbintang. Begitu banyak pahlawan yang luar biasa telah menghabiskan seluruh hidup mereka berusaha untuk mencapai tingkatan alam itu, tapi malah berhenti di alam langit semu, bahkan sampai mati pun, pasti ada terlalu banyak keengganan. Hei! Sambil menghela nafas, Harley Ye berbalik dan berjalan ke gang kecil yang panjang. Namun, baru saja mengambil beberapa langkah, Harley Ye melihat sosok yang dia kenal datang ke arahnya. Itu adalah seorang wanita, mengenakan gaun hijau, dan memegang patung kayu yang rusak di tangannya. Jika lihat lebih dekat, bukankah itu Desi? Melihat ini, Harley Ye menyentuh ujung hidungnya, mempercepat langkahnya, dan melewati Desi. Kamu benar-benar tidak pernah melihat Harley Ye. Di belakangnya, suara Desi terdengar. Dia telah berhenti, tetapi tidak berbalik, hanya memunggungi Harley Ye, menekan bibirnya, suaranya agak serak. Aku pernah mendengarnya. Harley Ye menggunakan metode rahasia dalam suaranya, tetapi bagaimanapun juga, dia masih belum mengungkapkan identitas aslinya. Setelah mengatakan itu, Harley Ye melangkah pergi. Pada titik ini,
Desi berbalik dan menatap punggung Harley Ye dengan linglung. Saat melihatnya, matanya yang indah kabur. Angin bertiup, sosok berbaju putih muncul di sampingnya. Itu adalah seorang pria muda. Melihat dari dekat, itu adalah Alones. Senior, apakah dia Harley Ye atau bukan? Desi berbalik dan menatap Alones dengan penuh harapan. Jika kamu mengatakan iya berarti iya, jika kamu mengatakan tidak, berarti tidak. Alones tersenyum sedikit, tetapi jawabannya sangat ilusi. Malam itu gelap dan berangin. Di hutan pegunungan yang sepi, seorang pria dan seorang wanita meringkuk bersama, diam-diam memperhatikan siluet yang terus melintas di udara. "KKI, bisakah kita melarikan diri?" Mata Joy Nanggong kabur, dan ada darah yang keluar dari mulutnya. "Pasti bisa." Karafli tersenyum sedikit, sudut mulutnya juga mengalir darah. "Jika bisa keluar hidup-hidup, aku akan menikah denganmu." "Baik." Pecah. Dengan teriakan ringan Harley Ye, batu itu pecah dengan jentikan jarinya. Tiba-tiba, batu itu retak dan pecahan batu terbang. Segera, cahaya keemasan yang menyilaukan melonjak naik ke langit, lurus langsung ke langit, setetes darah emas ditangguhkan di pecahan batu yang terus berputar-putar. Tanggapan Harley Ye sangat cepat, segera meraih setetes darah emas. Hoam, hoam. Seperti dugaan Harley Ye, itu adalah setetes darah naga. Meskipun hanya setetes, tetapi ada suara gemuruh naga, dan ada energi naga yang mengamuk selama periode waktu itu. Ini adalah keagungan naga, walaupun itu adalah darah, juga meremehkan dunia ini. Keberuntungan tiba, aku tidak bisa menghentikannya. Harley Ye tersenyum dan menelan darah naga ke dalam mulutnya. Begitu darah naga memasuki tubuh, langsung berubah menjadi kekuatan yang ganas dan mendominasi, meluap di dalam tubuh Harley Ye, menabrak meridian Harley Ye, begitu menyakitkan, dan suara tulang retak terdengar dengan jelas, seluruh tubuhnya seperti terbakar oleh api. Wow! Harley Ye mengertakkan gigi dan meraung, urat hijau di dahinya bahkan lebih jelas, semua pakaian di tubuhnya meledak dalam sekejap, memperlihatkan tubuh merah berapi-api Harley Ye, samar-samar bisa melihat bentuk naga energi naga di dalam tubuhnya. Sempurnakanlah. Dengan raungan pelan Harley Ye, api spiritual keluar dari lautan diafragma dan mengalir ke meridian utama di sekujur tubuhnya. Hoam, hoam. Meskipun Harley Ye adalah manusia, tapi di tubuhnya ada suara auman naga yang konstan, seolah-olah dia seperti naga. Krak, krak. Ada suara tulang bertabrakan di tubuh Harley Ye, cahaya keemasan yang menyilaukan mulai terpancar keluar dari tubuhnya. Dari kejauhan, seluruh tubuh Harley Ye seperti dilempar ke dalam emas, menyilaukan seperti dewa. Dari mana kamu mendapatkan darah naga? Perubahan di sisi Harley Ye sepertinya diketahui oleh naga kuno mistik. Awalnya naga kuno mistik sedang tidur, karena tubuh asli Harley Ye, 9 tubuh bayangan juga mengalami perubahan, membangunkan dia dari tidurnya, setelah memeriksa dengan cermat, baru menemukan itu adalah darah naga. 1 hari tidak bertemu, kamu langsung menemukan darah naga. Naga kuno mistik berkata dengan nada yang sangat tertekan. Sebelumnya adalah besi ilahi Daluo, sekarang darah naga, keberuntunganmu cukup besar. Aku sedang bertanya padamu, jangan berpura-pura tidak dengar. Namun, terlepas dari kemarahan naga kuno mistik, Harley Ye tidak menjawab. Harley Ye tidak punya waktu memperhatikannya saat ini. Sekarang dia bekerja keras untuk menyempurnakan setetes darah naga itu, karena di dalamnya mengandung energi yang begitu agung, pada umumnya tubuh terasa seperti meledak. Justru karena inilah kultivasinya berkembang pesat, dari alam lingsu tingkat pertama ke tingkat kedua, kemudian dari tingkat kedua ke tingkat ketiga, dan belum berhenti. Waktu berlalu menit demi menit. 9 jam kemudian,
Saat menghembus keluar aura keruh, Harley Ye perlahan membuka matanya. Krak, krak. Harley Ye memutar lehernya dengan nyaman, dan ada suara krak di tubuhnya. Rasanya sangat nyaman. Darah naga, kamu benar-benar mendominasi, kamu benar-benar mentransformasi. Alam Lingsu tingkat kelima. Sepertinya aku bisa terus berpura-pura. Setelah merasa gembira, Harley Ye melihat ke dalam tubuhnya dan menyadari melalui pemurnian darah naga, meridiannya menjadi sangat tebal dan keras, tulang, esensi, dan darahnya juga diwarnai dengan cahaya keemasan. Adapun energi darah, menjadi lebih agung dan kuat. Perubahan terbesar adalah lautan diafragma. Di dalam lautan kekuatan spiritual, ada seekor naga emas yang berputar-putar, dan terkadang terdengar suara naga itu. Baik, Harley Ye bersiul panjang, suaranya ada raungan naga. Sial, kamu berani menelan darah klan nagaku, apa kamu ingin memberontak? Suara omelan naga kuno mistik bergema di benaknya. Aku sudah menelannya, jadi bagaimana? Harley Ye merentangkan tangannya, dengan wajah seperti babi mati yang tidak takut air didih. Sialan, darah naga dari mana? Naga kuno mistik langsung berseru. Dari dalam batu. Batu lagi, mengapa ada begitu banyak harta karun di batu ini? Sialan, semuanya ditemui olehmu. Kebetulan ini, terlalu melanggar hukum. Naga kuno mistik menegur lebih keras. Aku sudah bertanya pada orang lain. Harley Ye buru-buru mengganti topik pembicaraan. Orang itu bilang, gunung ratusan ribu dulunya adalah medan perang kuno, dan alasan mengapa ada harta karun yang tersembunyi di batu itu, dikarenakan barang-barang yang tertinggal oleh mereka yang mati dalam pertempuran menyatu dengan batu melalui perubahan waktu. Medan perang kuno. Naga kuno mistik menyipitkan matanya sedikit. Sepertinya ada juga orang dari klan nagamu yang berpartisipasi dalam perang, jika tidak akan ada setetes darah naga di batu itu. Harley Ye menyentuh dagunya, lalu bertanya, bisakah kamu lihat, darah naga macam apa yang aku telan? Aura yang mendominasi seperti itu harusnya adalah Tyrannosaurus Rex. Naga kuno mistik mengerang dan berkata perlahan, Tyrannosaurus Rex adalah yang paling kuat dalam klan naga. Pada puncaknya, bisa bertarung adil dengan naga kuno mistik. Mendengar ini, Harley Ye mendengus ringan, klan naga kalian juga terlibat dalam pertikaian. Omong kosong. Naga kuno mistik mengutuk dengan marah, bukankah klan manusia kalian juga bertarung setiap hari? Tetapi meskipun klan naga kami memiliki perselisihan internal, tapi pada saat-saat kritis, kami tetap membela klan kami sendiri. Naga kuno mistik aku mendominasi seluruh zaman kuno, dan kontribusi klan Tyrannosaurus Rex juga banyak, mereka adalah pendukung terbesar klan naga kami. Bertambah wawasan lagi, Harley Ye menghela nafas. Jangan bicara tentang darah naga yang tidak berguna itu, ceroboh sekali, muntahkan darah naga. Semuanya melebur ke dalam tubuhku, bagaimana bisa memuntahkannya? Harley Ye berkata, tidak lupa menunjuk naga emas di lautan diafragma, dan berkata, lihat, dia sedang bersenang-senang di lautan diafragmaku. Sialan, tetap harus muntahkan juga. Tidak bisa, aku membelinya dengan uang. Aku bersambung.